Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Deva dengan NIM 22202020089 akan menjelaskan tentang surat-surat pendek dengan maknanya. Dengan dosen pengampu Husna Lutfiyah, materi Quran Hadis SD, SMP, dan SMA. Yang pertama yaitu surat Al-Fatihah, pembukaan yang penuh makna. Surat Al-Fatihah adalah surat pembukaan dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan besar dalam agama Islam. Dalam surat ini, kita memohon petunjuk kepada Allah untuk menjalani kehidupan dengan penuh petunjuk dan keberkahan. Surat yang kedua yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq artinya yaitu perlindungan dari kejahatan. Surah Al-Falaq adalah surat yang mengajarkan perlindungan dari segala kejahatan, baik terlihat maupun yang tersembunyi. Dengan merenungkan maknanya, kita dapat memperkuat iman dan perlindungan dari Allah. Dan surat yang ketiga yaitu Al-Kafirun. Al-Kafirun artinya toleransi dan kesetiaan pada keimanan. Surat Al-Kafirun mengajarkan kita tentang kesetiaan pada iman kita, meskipun dihadapkan dengan penolakan atau ketidakpercayaan dari orang lain. Ini menggarisbawahi pentingnya teguh pada prinsip-prinsip keimanan dalam setiap situasi. Dan surat yang keempat yaitu surat Al-Ma'un, yang berarti peduli terhadap sesama. Surat Al-Ma'un mengajarkan pentingnya perbuatan baik kepada sesama, bahkan dalam tindakan-tindakan kecil sehari-hari. Ini menekankan nilai-nilai sosial dalam agama Islam dan pentingnya membantu orang lain. Surat yang kelima yaitu surat Al-Ikhlas, yang berarti kesucian dan kebesaran Allah. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang mengungkapkan kesucian dan keesaan Allah. Dalam surat ini, kita dipanggil untuk memahami bahwa Allah adalah yang Maha Esa dan tidak ada yang setara dengannya. Surat yang keenam yaitu surat An-Nasr, yang berarti kemenangan dan kesuksesan. Surat An-Nasr menggambarkan janji kemenangan dan kesuksesan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Ini memberikan harapan dan inspirasi bagi umat Islam untuk terus berusaha dan memperjuangkan kebenaran. Surat yang ketujuh yaitu surat Al-Kautsar. Al-Kautsar berarti nikmat dan keberkahan. Surat ini mengingatkan kita akan nikmat-nikmat Allah yang berlimpah dan keberkahannya yang tidak terhingga. Ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Surat yang ke-8 yaitu surat Al-Fil. Surat ini yang berarti keajaiban dan kekuasaan Allah. Surat Al-Fil menceritakan tentang keajaiban dan kekuasaan Allah dalam menghancurkan pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah. Ini mengingatkan kita akan kekuatan Allah yang tak terbatas dan perlindungannya terhadap umatnya. Surat yang ke-9 yaitu surat At-Tin, yang berarti tanda-tanda kebenaran. Surat At-Tin mengajarkan kita tentang tanda-tanda kebenaran dan keadilan yang terdapat di sekitar kita. Ini mengingatkan kita akan pentingnya mencari kebenaran dan berbuat baik dalam kehidupan kita. Surat yang ke-10 adalah surat Al-Mujadilah ayat 11, yang berarti mengutamakan keadilan. Ayat ke-11 dari surah Al-Mujadilah menekankan pentingnya mengutamakan keadilan dalam segala hal, bahkan ketika berhadapan dengan situasi yang sulit dan konflik. Ini mengajarkan kita untuk tetap adil dan berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Surat yang ke-11 yaitu surat Ar-Rahman ayat 33, yang berarti rahmat yang luas. Ayat ketiga-tiga dari surat Ar-Rahman menyoroti luasnya rahmat Allah dan anugerahnya pada manusia. Ini mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah dan menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Surat yang ke-12 yaitu surat An-Nisa ayat 8, yang berarti keadilan dalam berbuat kebaikan. Ayat ke-8 dari surat An-Nisa menegaskan pentingnya berbuat kebaikan dan berlaku adil, bahkan jika itu berkaitan dengan keluarga atau kerabat. Ini mengajarkan kita untuk tetap berbuat adil dan menjalani kehidupan dengan penuh keberkahan.
Surat yang ke-13 yaitu An-Nisa ayat 146, yang berarti kesetiaan kepada Allah. Ayat ke-146 dari surat An-Nisa menegaskan pentingnya kesetiaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini mengingatkan kita akan pentingnya mematuhi perintah Allah dan menjalani larangannya untuk mencapai keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Surat yang ke-14 yaitu Al-Baqarah ayat 153, yang berarti mencari bantuan dalam ketaatan. Ayat ke-153 dari surah Al-Baqarah mengajarkan kita untuk mencari pertolongan dan bantuan Allah dalam menjalani kehidupan yang penuh ketaatan dan ketekunan. Ini mengingatkan kita akan pentingnya berserah diri kepada Allah dalam segala hal. Surat yang ke-15 yaitu Al-Imran ayat 134, yang berarti keberanian dalam kebajikan. Ayat ke-134 dari surah Al-Imran menekankan pentingnya memahami keberanian dan keteguhan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kebaikan dan keadilan. Ini mengajarkan kita untuk tetap tidak gentar dalam menegakkan kebenaran. Surat yang ke-16 yaitu Al-Anfal ayat 27, yang berarti mengukuhkan hati dengan kebajikan. Surah ini menggambarkan pentingnya mengukuhkan hati dengan kebajikan dan ketakwaan kepada Allah. Ini mengajarkan kita untuk menjaga keberkahan hati dengan selalu berbuat baik dan taat kepadanya. Surat yang ke-17 yaitu Al-Ahqaf ayat 13, menghargai nikmat Allah. Surat ini mengingatkan kita akan pentingnya menghargai nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, seperti kehidupan, kesadaran, dan petunjuknya. Ini mengajarkan kita untuk bersyukur dan menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Surah ke-18 yaitu Az-Zumar ayat 53, yang berarti kembali kepada Allah dengan taubat. Ayat ke-53 dari surah Az-Zumar mengingatkan kita akan pentingnya kembali kepada Allah dengan taubat yang ikhlas. Ini mengajarkan kita bahwa Allah Maha Pengampun dan siapapun yang kembali kepadanya dengan sungguh-sungguh akan diterima. Surat ke-19 yaitu An-Najm ayat ke-39 dan 42, yang penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Ayat ini memperkuat pentingnya penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Ini mengajarkan kita untuk mematuhi ajaran-ajaran beliau dan menghargai peran beliau sebagai pembawa risalah Allah. Surat ke-20 yaitu Ali Imran ayat ke-159, yaitu memaafkan dan memberi maaf. Ayat ini mengajarkan kita untuk memaafkan orang lain dan memberi maaf. Ini mengingatkan kita bahwa kebaikan dan kemurahan hati lebih utama daripada membalas dendam atau menyimpan dendam. Surat ke-21 yaitu Al-Hujurat ayat 13, yang berarti menghindari perasaan sombong dan merendahkan orang lain. Ayat ke-13 dari surat Al-Hujurat mengingatkan kita untuk menghindari perasaan sombong dan merendahkan orang lain. Ini mengajarkan kita untuk saling menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik. Dan dengan merenungkan pesan-pesan yang terkandung dalam surat-surat ini, kita dapat memperkaya pemahaman kita tentang aliran ajaran Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.